Sukacita yang begitu luar biasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian terbaik kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami siap memberikan pujian terbaik kami. Tubuh jiwa roh kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hanya kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Come sing my soul, my Savior God, to Thee. Yes, Lord. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, then sing my soul, my Savior.
kemuliaan dan hormat hanya bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Jemaat Kristus, mari kita bersukacita. Kita mau berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian umat-Nya. Mari dengan tepuk tangan kita memuji dan sembah Dia. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan sekali lagi, dari awal kita mau nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, sebab ada kuasa dalam setiap pujian umat-Nya. Mari kita persiapkan hati kita akan sambut firman Tuhan. Firman yang menjadi jaminan dalam setiap perjalanan hidup kita, yang akan selalu menguatkan dalam setiap perjalanan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku, ya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar bagaimana melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus membukakan pengertian yang benar akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita boleh belajar. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tetap bertumbuh dan berbuah di tengah tantangan hidup di masa sekarang ini. Paulus menyebutkan bahwa kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita di dalam Kristus. Kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita, termasuk hal-hal seperti kebutuhan keuangan, sakit penyakit, masalah hidup yang kita hadapi, kesusahan, penganiayaan, atau bahkan mungkin kesepian. Di tengah tantangan hidup masa sekarang ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk kita mencari Allah dengan lebih sungguh, dan sikap tabah dalam menghadapi semua persoalan itu akan menimbulkan ketekunan. Ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan mau ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup kita, kita tetap tekun. Tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, tekun mengikuti ibadah, tekun memuji Tuhan, bahkan tetap tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap bertumbuh dan berbuah di tengah tantangan hidup masa kini, yang semua orang berkata bahwa zamannya zaman susah, semua orang mengalami kesusahan. Tetapi kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan selalu diberi kekuatan yang baru. Untuk saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bisa tetap bertumbuh dan berbuah di masa sulit seperti sekarang ini, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang tetap kuat. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kualitas sebuah bangunan akan ketahuan kualitasnya ketika bangunan itu menghadapi goncangan. Ketika bangunan itu tetap kokoh ketika goncangan itu terjadi. Saya teringat ketika 2006 Yogyakarta mengalami gempa bumi yang cukup dahsyat. Dan saya sedang posisi di lantai 2 waktu itu siaran di sebuah radio di Jogja. Saya menyaksikan ketika saya pulang dari siaran itu, banyak bangunan yang runtuh, banyak bangunan yang rusak ketika bangunan tersebut menghadapi banyak goncangan hari itu.
Demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk saya dan Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bertumbuh dan berbuah di masa yang sulit itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat. Dan ternyata untuk kita menjadi anak Tuhan yang kuat, kita harus tahu bahwa yang membuat kita kuat itu adalah kuasa Tuhan yang di dalam kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Menjadi kuat itu perlu yang namanya proses. Jadi hari ini kalau kita menghadapi goncangan, permasalahan, tantangan dalam hidup ini, biarlah kita menganggap itu sebuah proses di mana saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Bisa bertumbuh dan berbuah di tengah tantangan dunia yang semakin sulit. Karena ternyata ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, itu tidak membuat hidup kita jadi kuat, tapi justru membuat kita jadi lemah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kita menjadi kuat dan kita menjadi anak Tuhan yang tahan uji terhadap berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kalau kita kuat berdiri sampai hari ini, semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan yang berjanji menyertai kita adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah jauh dari kita, bahkan dia ada selalu bersama dengan kita senantiasa. Untuk tetap bertumbuh dan kuat di tengah-tengah persoalan yang terjadi saat ini, di masa sulit seperti sekarang ini, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang selalu kuat karena kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua, saya dan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kita di dalam siapa? Hari-hari ini kita tidak bisa berharap selain daripada kepada Tuhan. Karena harapan kepada apapun yang kita miliki di dunia ini pasti mengecewakan. Kasih karunia Allah membuat kita bisa tetap tumbuh dan berbuah di tengah tantangan hidup. Karena kasih Allah yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Orang Kristen yang mengalami pertolongan Tuhan adalah orang Kristen yang berharap hanya kepada Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini kita diberi kesempatan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online, melalui apapun yang Tuhan izinkan. Saya percaya bahwa Tuhan rindu supaya setiap anak-anaknya selalu kuat. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Karena kasih karunia Allah yang menguatkan kita. Dan biarlah kita boleh tetap menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dan menjadi berkat untuk sesama kita, karena kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Orang Kristen mengalami kasih karunia, yaitu kasih yang diberikan Allah kepada orang percaya. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mau memberikannya kepada kita. Dan itu Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Khususnya pada masa-masa sulit ketika kita menghadapi tantangan. Tantangan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Saya percaya setiap kita yang diberi kuasa oleh Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak usah takut dengan persoalan yang sedang terjadi. Kita tidak usah takut dengan tantangan dunia yang sekarang dihadapi oleh semua orang. Tetapi biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Allah yang berjanji menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Janji itu yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Setiap kali kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita selalu diingatkan oleh ayat ini. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tetap punya pengharapan. Dan pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Doa saya, semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini disampaikan, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, tetaplah kuat.
Karena kekuatan yang kita dapat adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Dan pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Di masa sulit seperti sekarang ini, kita tetap bisa bertumbuh. Kita tetap bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Karena kita tahu ada Allah yang menyertai kita. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Doa saya, biarlah hari ini, kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap punya pengharapan. Tantangan apapun boleh kita hadapi, tapi kita tahu kuasa Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan ini disampaikan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, kalau ada umat-Mu yang saat ini sedang sakit, kami percaya Engkau Allah Sang Penyembuh kami. Engkau yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan untuk umat-Mu yang sakit. Kalau hari ini ada umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan, yang sepertinya tidak mendapatkan jalan keluar, kami tahu di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini disampaikan, biarlah Roh-Mu menguatkan mereka. Kami tahu bahwa firman Tuhan ini berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun langkah hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan hamba-Mu percaya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami untuk anak-anak-Mu yang selalu memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau. Dan kami boleh menerima berkat-Mu, berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati semua jemaat GBI Miracle Service Badran di mana saja mereka berada. Bila berkat-Mu terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin.